Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Seven Group. I'm Afiatul Hasanah and my partner Ilal Ifatunisa. Here, let's explain today's discussion with the title Teacher Education and Technology. Okay, for the first speaker will be present by me. Past and current practice in language teacher education have often relegated training in technology to elective coursework, or even worse, left student teachers to their own device. However, computers and mobile technology have the potential to help teacher education catch up. They enable rich and varied global access to education for language teachers. This chapter provides a brief overview of the problems in current teacher education and highlight programs, approaches, tools, and online research that can expand and enrich teacher professional development. The final section discusses the role of technology standard in incorporating technology into teacher education. Next, problems in teacher education technology. Recently, a fellow teacher educator in South America cited that for his teachers, technology still means Xerox, other personal communication 2014, referring to Necropon of Midmedia Lab. While global business is developing at the speed of the latest computer chips and internet connections, education in the use of pedagogical technology has been very slow. Hubbard, 2008, reports that most Montessori programs in the US and Canada do not offer technology training courses, and many offer science courses only as effective science, then little has changed. Oke, jadi problems in teacher education technology itu suatu kesalahan pendidik dengan penggunaan teknologi. Nah, dalam era digital saat ini tuh udah banyak teknologi-teknologi yang canggih yang harus dimanfaatkan oleh seorang pendidik. Akan tetapi, dalam slide ini itu membahas tentang permasalahan pendidik ini. Jadi pendidik ini masih menggunakan teknologi-teknologi yang sudah usang. Seharusnya pendidik ini tuh menggunakan teknologi yang canggih, jadi meningkatkan teknologi yang sudah dikembangkan oleh global. Nah, baru-baru ini juga ada seorang pendidik guru yang di Amerika Selatan yang mengatakan bahwa gurunya ini masih menggunakan teknologi Xerox. Padahal bisnis global itu sudah berkembang dengan kecepatan chip komputer terbaru dan koneksi internet. Dan adapun Healy et al. 2011, 143 until 144, not an additional problems, namely the teacher educator themselves may be somewhat technology phobic and may be technology averse, or they might feel that the new generation of digitally adept teacher might not need technology education. And next, self-help for educator interested in technology personal learning environment. Some answers to the problems of the rapidly expanding use of technology can be found in tools and website designed specifically for further teacher education. By exploring, collecting, and curating knowledge, each teacher can create a personalized learning environment, or PLE, that support their learning missions.
These sections discuss several locations where teachers can find encouragement in exploring tools and approaches to pedagogically appropriate technology. Nah, dalam slide ini itu menjawab pertanyaan dari slide sebelumnya. Jadi, bagian ini itu membahas tentang beberapa lokasi di mana guru itu dapat menemukan dorongan dalam mengeksplorasi alat dan pendekatan terhadap teknologi tepat guna secara pedagogis. And here, some dedicated teacher create highly accurate and usable blogs or provide regular email updates about technology tools of interest to teacher, and they explain how to use them in the classroom or lab or online in a flipped classroom. View or read outside the classroom online, and the classroom itself is used primarily for discussion and further exploration. Nah, untuk yang pertama itu ada beberapa guru yang berdedikasi membuat blog yang sangat akurat dan berguna atau menyediakan berita dalam email secara teratur tentang alat-alat teknologi yang menarik bagi para pendidik atau bagi para guru, dan juga mereka menjelaskan tentang cara penggunaannya. Dan pendidik ini menjelaskan kepada siswanya di dalam kelas ataupun di laboratorium atau secara online di kelas terbalik atau secara online. And second, another teacher who saw standard record screencasts showing how to use technology that were of interest to educator. A standard explained the tools. He also discussed how he used them in his own classroom. Nah, untuk yang kedua itu ada situs lain katanya G. Meskipun tidak secara khusus berfokus pada komputer dan teknologi, pendidikan untuk pembelajaran bahasa juga menawarkan pengembangan profesional guru melalui video dan webinar yang dibuat oleh guru itu sendiri. So, other sites. So, at the university's level, Merlot or Multimedia Education Research for Learning and Teaching Online is a website sponsored by the California State University system. These areas of the site are categorized by academic discipline. But the overall focus is on teaching with OG technology at the university level, whether in the classroom, online or in blended courses. Teachers are expected to seek content and method that suit their class and their comfort level. Nah, adapun guru lainnya ini katanya merekam screenshot yang menunjukkan cara menggunakan teknologi yang menarik bagi para pendidik. Standard 2014. Nah, saat standar ini menjelaskan katanya alat tersebut, dia juga mendiskusikan bagaimana dia menggunakan di kelasnya sendiri. Didactic, teacher can create an entire system of regular self-improvement, a PLE, just by using the sites mentioned in this section, by finding blogs, recommended tools, instructional websites, and webinars, and collecting them through archiving sources such as Twitter, Digo, Coop.it, or Pinterest. Educator can keep knowledge up to date. Guru yang berdedikasi dapat menciptakan keseluruhan sistem pengembangan diri reguler. Nah, sebuah PLE ini katanya hanya dengan menggunakan sistem yang disebutkan dengan bagian yang disebutkan di bagian ini itu
dengan menemukan blok alat yang direkomendasikan, sistem web instruksional, dan webinar, lalu mengumpulkannya melalui pengarsipkan seperti Twitter, Digo, Scope IT, or Pinterest. Nah, pendidik ini juga dapat memperbarui pengetahuannya. Next, the rise of the MOOC. The rise of MOOCs has barely touched the needs of language education in the field of technology. However, free online courses have the potential to meet a real need among teachers around the world. There are many advantages to taking MOOC, particularly in the field of educational technology. Apa sih MOOC? Jadi MOOC itu Massive Online Open Courses. Jadi program yang memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti mata kuliah dari ahli terkemuka di Indonesia. Nah, dalam slide ini juga dijelaskan munculnya MOOC hampir tidak menyentuh kebutuhan pendidik bahasa di bidang teknologi. Namun, katanya kan, kursus online gratis ini berpotensi memenuhi kebutuhan nyata para guru di seluruh dunia. Nah, banyak juga keuntungan yang mengikuti MOOC ini, khususnya di bidang teknologi pendidikan. Ada beberapa, yaitu kayak courses need not go through an extensive review system. Anyone can offer a course, but university sponsorship can give it more credibility. MOOC courses can adapt rapidly to change in technology and incorporate new teaching ideas. Yang pertama itu kayak kursus itu tidak perlu melalui sistem peninjauan yang ekstensif. Jadi siapapun itu dapat menawarkan suatu kursus itu, namun sponsor universitas ini dapat memberikan kredibilitas lebih. Nah, kursus MOOC ini dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan menggabungkan ide-ide pengajaran baru. Nah, adapun kayak kursus 24 jam sehari, sehingga kursus ini tuh bisa dilakukan di mana aja dan pada waktu kapan saja. Nah, adapun materi kursus yang dapat dilihat dalam beberapa bahasa populer di dunia. Nah, kursus ini juga ditawarkan oleh universitas di seluruh dunia dalam bahasa lokal. Okay, for the next will be present by Yelil Ifatunisa. The time for her. Okay, thank you so much for Afi and the audience who has given me the opportunity for speech in this presentation. Okay, for the next slide is personal learning network and communities of practice for technology using teachers. Professional association offer the first line of continuing professional development, sometimes in unusual ways, in addition to regular professional convention, which provide networking opportunities as well as papers and presentation on technology. Some professional associations have created the means to establish learning network with a focus on technology for pedagogy. Asosiasi profesional menawarkan lini permata pengembangan profesional berkelanjutan, terkadang dengan cara yang tidak biasa selain konvensi profesional reguler yang memberikan peluang jaringan serta makalah dan presentasi tentang teknologi. Beberapa asosiasi profesional juga telah menciptakan sarana untuk membangun jaringan pembelajaran dengan fokus pada teknologi untuk pedagogi. PLN ini jaringan informal yang dibangun oleh individu untuk mendapatkan dan berbagi pengetahuan, sumber daya, dan dukungan dalam konteks pembelajaran mereka.
Juga bagi guru yang menggunakan teknologi, PLN ini dapat mencakup rekan-rekan guru, ahli teknologi, pendidikan, situs web pendidikan, blog, forum, jejaring sosial, atau alat komunikasi online yang lain. Kemudian, melalui PLN ini, guru itu lebih mudah memperbarui pengetahuan mereka tentang teknologi dan praktik terbaik dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran gitu. Jadi PLN ini tuh kayak mempermudah guru juga tentang teknologi dan tentang praktik terbaik dalam penggunaan teknologi di pembelajaran yang ingin guru berikan kepada murid-murid ini. Kemudian untuk CHOPS tersendiri atau yang biasa disebut Communities of Practice for Technology Using Teacher. CHOPS ini juga merupakan kelompok yang memiliki minat dan tujuan yang sama dalam satu bidang tertentu. Seperti penggunaan teknologi dalam pendidikan ini kayak tujuan yang sama dalam suatu bidang tertentu. Kayak gitu. Kemudian dalam CHOPS ini juga guru yang menggunakan teknologi atau para anggota dapat berbagi pengalaman, strategi, dan sumber daya terkait dengan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Terus, CHOPS juga seringkali lebih terstruktur gitu dibanding PLN ini dan dapat mencakup pertemuan fisik atau online secara teratur. Jadi, konsep PLN sama CHOPS ini sangat penting untuk guru yang ingin meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi dalam pendidikan. Gitu. Jadi untuk guru-guru yang pengen meningkatkan teknologi dalam pendidikan ini butuh peran PLN atau CHOPS ini untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi dalam pendidikan gitu. Serta berbagi pengalaman dan sumber daya dengan rekan-rekan mereka dalam komunitas yang serupa. For the next, while professional organization may be relatively expensive for teachers in developing countries to join, they are well worth the effort in the variety and quality of research and material they offer for teachers attempting to stay abreast of the world of technology. Every school of education should insist that their teacher candidates join and participate in one of the several professional associations that exist to help language teacher. Jadi sementara untuk organisasi profesional mungkin relatif mahal ya buat para guru di negara berkembang untuk bergabung. Mereka sepadan dengan upaya dalam variasi dan kualitas sumber daya dan materi yang mereka tawarkan untuk guru yang berusaha untuk tetap mengikuti dunia teknologi. Karena setiap sekolah pendidikan harus bersikeras bahwa calon guru mereka bergabung dan berpartisipasi dalam salah satu dari beberapa asosiasi profesional yang ada untuk membantu guru bahasa. Okay, for the next slide, Wenger and Trainor at 2014 have carefully distinguished between network and communities, the former being a set of information, notes, and links, as well as personal interaction, the latter expressing the intention to steward a domain of knowledge and to sustain learning about it. The essential of CHOPS in the context of teacher education have been discussed by several authors. Jensen 2003, 7 2005, and Hanson Smith 2006. They said that a domain or purpose, and the second is a collaborative practice. The third is tools for collaboration at a distance will be required. And the last one is social support and peer monitoring. Di sini ada Wenger and Trainor. Pada 2014 telah dengan hati-hati membedakan antara jaringan dan komunitas yang pertama adalah seperangkat, simpul dan tautan, informasi serta interaksi pribadi, yang terakhir mengungkapkan niat
untuk mengelola domain pengetahuan dan untuk mempertahankan pembelajaran tentang hal itu. Esensi CHOPS dalam konteks pendidikan guru telah membahas oleh beberapa penulis, Jensen di 2003, Stephen 2005, dan Hansen Smith 2006. Yang pertama itu domain atau tujuan. Yang kedua ada sebuah praktis yang kolaboratif. Ketiga ada alat untuk kolaborasi jarak jauh akan diperlukan, dan yang terakhir ada dukungan sosial dan pendampingan teman sebaya. Okay, for the next slide is the role of standards in teacher education in technology prospect for the future. One of the most significant development in technology and language education in recent years has been the creation of an extensive set of standards specifically designed for language educators who seek to use contemporary technology. Jadi, untuk slide ke-11 ini ada peran standar dalam pendidikan guru dalam teknologi adalah tentang menentukan paduan dan ekspektasi yang harus dipenuhi oleh guru yang sedang atau akan mengajar menggunakan teknologi. Ini memiliki implikasi penting dalam memastikan bahwa pendidikan guru yang berfokus pada teknologi memenuhi standar yang tinggi dan relevan. Jadi, ada beberapa pandangan ya tentang peran standar dalam pendidikan guru teknologi dan prospek di masa depan. Kayak misalnya mengukur kompetensi guru, terus kemudian ada juga mendorong pembangunan kurikulum. Selanjutnya ada menghubungkan dengan kemajuan teknologi, ada juga menekankan pembelajaran kolaboratif, dan yang terakhir ada menilai dampak pada pembelajaran. Jadi, standar juga dapat membantu dalam menilai dampak teknologi pada hasil pembelajaran siswa. Guru harus dapat menunjukkan bagaimana penggunaan teknologi dalam pembelajaran mereka secara positif pengaruh prestasi siswa. Jadi, prospek untuk masa depan dalam peran standar itu standar dalam pendidikan guru teknologi mungkin melibatkan integrasi yang lebih kuat dengan pedagogi modern seperti pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian ada penekanan pada literasi digital dan literasi media untuk membantu guru mendidik siswa tentang penggunaan yang bijak dan etis dari teknologi. Perspektif dalam perkembangan baru dalam teknologi termasuk kecerdasan buatan, pembelajaran mesin dan teknologi yang belum lahir. Jadi di dalam semua kasus ya, standar pendidikan guru dalam teknologi harus selalu mengikuti perubahan di dunia teknologi dan pendidikan untuk memastikan bahwa guru masih keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memimpin siswa menuju masa depan yang semakin terhubung dan digital. Salah satu pengembangan paling signifikan dalam teknologi dan pendidikan bahasa dalam beberapa tahun terakhir itu kayak penciptaan seperangkat standar ekstensif yang dirancang khusus oleh pendidik bahasa yang ingin menggunakan teknologi kontemporer tersebut. Okay, for the next slide, it is difficult to underestimate the utility of a complete set of standards for technology using teacher and student. Jadi sulit untuk meremehkan kegunaan seperangkat standar lengkap untuk teknologi menggunakan guru dan siswa. Gitu. Administrator dapat menggunakan standar untuk mengukur pendidikan program mereka ketika pendidik guru dan menjadi sadar akan standar mereka dapat memasukkan ke dalam tujuan kurikuler mereka dan ke dalam komunitas luas yang mereka buat dengan dan untuk guru siswa mereka. Standar dapat dianggap sebagai langkah puncak dalam pencarian pengembangan profesional dalam teknologi pendidikan yang akan melampaui semester singkat ijazah guru atau pendidikan pasca sarjana. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, pendidikan pengajar adalah proses di mana pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai disampaikan kepada individu
atau kelompok orang melalui metode pengajaran yang berbeda. Pendidikan pengajaran melibatkan peran guru atau instruktur yang berusaha mentransfer informasi dan keterampilan kepada siswa atau peserta didik. Di sisi lain, teknologi ini merujuk pada penggunaan alat, perangkat, atau sistem yang diciptakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaan, meningkatkan efisiensi, atau mengubah cara kita melakukan berbagai aktivitas. Dalam konteks pendidikan, teknologi pendidikan adalah penggunaan teknologi seperti komputer, perangkat lunak, perangkat mobile, atau perangkat keras lainnya untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Jadi, teknologi pendidikan mengacu pada penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan untuk pengajaran, pembelajaran, dan pengembangan keterampilan siswa. Ini dapat mencangkup penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, platform online, dan alat-alat lainnya untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Okay, maybe enough for me and back to moderator. Thank you for your time.